Belum selesai dikaitkan dengan pusaran korupsi dana hibah Jawa Timur, calon Bupati Jember, Muhammad Fawait kembali dilaporkan atas dugaan kasus asusila. Pelaporan dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jatim, Kamis 14 November 2024 oleh Yuan Setiawan Wibowo, ASN Disnaker Jatim, didampingi pengacara M. Soleh yang terkenal dengan slogan No Viral No Justice-nya. Dalam pernyataannya, Yuan mengaku istrinya yang berinisial Emma S diduga sudah beberapa bulan ini memiliki hubungan percintaan dengan Fawait yang merupakan mantan ketua fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur dan saat ini maju sebagai calon bupati di Pilkada Jember tahun 2024. Hubungan di awal itu memang hanya sekedar influencer, sampai pada akhirnya istri saya itu banyak perubahan sehingga sampai ditemukanlah bukti chatting mesra itu. Sejak kapan itu, Mas? Kalau pastinya itu sejak bulan September, Agustus ya. 2024 ini. Ya, 2024 sampai terakhir kemarin yang saya tahu sampai istri saya keluar dari rumah saya. Sebelumnya sudah pernah saya tanyakan dan sebenarnya sudah banyak upaya yang sudah saya lakukan untuk saya tidak sampai melangkah sejauh ini. Saya berusaha mendamaikan karena bagaimanapun itu adalah rumah tangga saya dan saya tidak mau rumah tangga saya sampai tercerai-berai. Tetapi upaya yang saya lakukan sudah banyak dan dari pihaknya Mega dan keluarga Mega itu tidak ada itikat untuk bagaimana rumah tangga saya itu tetap bertahan, termasuk dari pihak Fawait sendiri. Yang saya laporkan hanya Mega dan Muhammad Fawait. Muhammad Fawait, Gus Fawait itu ya? Ya, Fawait. Calon Bupati Jember ini? Ya, betul. Sebelum saya bertindak ke ranah hukum, ada banyak upaya yang sudah saya lakukan. Dengan saya mendudukkan istri saya, mendudukkan dengan orang tua istri saya, dan saya berupaya agar istri saya itu berhenti dalam hal kegiatan dengan Fawait. Tetapi istri saya tetap bersikukuh dan keluarga istri saya, terutama bapaknya, bersikukuh lebih mementingkan urusan politiknya. Yang saya ketahui itu chat mesra dan kirim-kirim foto, termasuk ada kegiatan telepon yang mesra dengan Fawait sendiri. Keluar dari rumah sudah minggu yang lalu. Mas, bukti yang dibawa untuk melaporkan apa, Mas? Bukti apa aja? Bukti rekaman chat mesra dari HP istri saya. Kemudian ada beberapa screenshot bahwa memang ada rencana yang tidak baik yang akan dilakukan oleh istri saya terhadap saya. Jadi yang kita tuduhkan ini adalah kekerasan psikis yang dilakukan istri Yuan kepada Yuan. Jadi begini teman-teman, suami istri di dalam rumah tangga itu tidak boleh melakukan kekerasan. Kekerasan itu ada dua, fisik, mukul, nempeleng, nendang, itu adalah fisik. Tapi juga ada kekerasan itu bentuknya psikis. Bisa perilaku, bisa umpatan, bisa macam-macam. Yang itu membuat seseorang yang korban ini merasa terganggu. Nah, dalam kasus ini perilaku selingkuh berulang-ulang, meskipun diketemukan bukti tetap mengulangi lagi, ini adalah kekerasan psikis. Beberapa waktu yang lalu saya menangani kasus di Polda Jatim juga. Ada seorang laki-laki dilaporkan oleh seorang istri melakukan kekerasan psikis hanya karena ngajak tidur istri itu tidak mau. Alasan sakit lah, padahal karena punya selingkuhan. Itu saja dia sekarang berproses di Pengadilan Negeri Malang. Saya dampingi seorang suami ini. Apalagi kalau konstruksi hukumnya dengan perilaku yang selingkuh berulang-ulang dengan bukti yang seperti ini. Ini kan tidak layak dong. Seorang sudah punya suami, punya anak, sudah punya rumah tangga, tapi begitu-begitu dengan laki-laki lain. Begitupun yang terakhir dengan tuduhan kasus perselingkuhan dengan Muhammad Fawait. Fawait punya istri, punya keluarga.
istrinya Mega ini juga punya suami, punya keluarga. Tentu tidak layak kalau itu cecetan. Contoh misalnya pada saat dia membuat konten dengan saya, dia mengatakan foto yang dikirim itu bukan foto ke Fawaid, itu foto ke suami saya. Saya tidak tahu kok tiba-tiba bisa diedit. Padahal faktanya itu HP dari HP istri. Cecetan itulah yang disorting sama suaminya ke HP. Logikanya, ngapain seorang istri kumpul bendino kok kirim-kirim foto-foto kepada suaminya? Ya kalau itu di luar kota 1 bulan tidak ketemu, wajar gitu. Wong ini satu rumah setiap hari kok. Maka itu tidak logis. Satu. Yang kedua juga tuduhan dia pernah mukuli laki-laki di kafe, dan itu diakui oleh istrinya, tapi itu salah paham. Nek menurut suaminya bukan salah paham, memang dia berduaan dengan laki-laki, emosi diantem yang laki itu. Untuk pasal berapa Mas ini? Pasal 45 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Ini pasal yang kita tuduhkan. Itu ancaman hukuman berapa ya? Ancamannya kalau ini 3 tahun paling lama, kalau ayat 2-nya 4 bulan. Kekerasan psikis yang tidak menyebabkan orang itu meninggalkan pekerjaannya. Nyatanya DE setiap hari masih kerja. Cuman kan kita tidak bicara ancamannya, tapi delik pidananya ini menurut kami ini terpenuhi. Untuk menginformasikan terutama kepada seluruh masyarakat Jember bahwa saya ini ASN, dan seorang ASN dilarang ikut serta dalam proses pemilihan umum presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sejenisnya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah murni sakit hati saya, martabat saya sebagai seorang laki-laki dan harga diri saya sebagai seorang laki-laki. Bagaimana jika istri saya diselingkuhi atau melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Jadi murni tidak ada unsur politik. Terserah mau 01, 02, tidak ada pengaruhnya dengan saya. Dan saya pastikan tidak ada bayaran yang diberikan kepada saya.